Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhlas Dusun Jetis, Desa Langgar. Yang kami hormati pula segenap jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam Rabu ini Allah izinkan kita untuk bermuajahah dan berkumpul tak lain dan tak bukan adalah untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita sambil menunggu salat isya ini terhitung sebagai ibadah dan menjadi bekal kita untuk bertemu Allah di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Baik, tadi sebelum setelah azan kami ditanya oleh muadzin, "Sikisi dina apa?" gitu. Ya, saya jawab malam Rabu apa. Maksudnya mungkin kok dina siki gitu. Ya, kami mohon menyampaikan nih Bapak Ibu, 2 hari yang lalu kami di WA kembali oleh Takmir Masjid Agung Darussalam untuk mengisi lagi di 2 Sabtu besok, sehingga daripada semangat ngajine melempem gitu, sehingga digeser dan alhamdulillah sudah di ACC. Ini hanya pertemuan ini dan besok saja gitu. Bukan artinya pengajiannya geser, maksudnya cuma 2 ini saja. Nanti kalau sudah selesai ini kita masuk di hari Sabtu lagi pada hari-hari yang ditentukan nanti insyaallah. Baik, Bapak Ibu masih ingat Bapak Ibu terakhir kita belajar tentang hadis napa? Kelalen. Hadis Jibril nih. Hadis Jibril, manakala Rasulullah SAW itu duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya hitam, pakaiannya putih, ya tidak terlihat bekas perjalanan, terus duduk di hadapannya Nabi, bertanya tentang 5 hal. Pertanyaan pertama apa? Tentang Islam. Rasulullah jawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian orang itu bertanya yang kedua tentang iman. Terus jawab dengan rukun iman. Kemudian beliau tanya lagi tentang ihsan. Ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah tengah melihat. Ya, terus orang itu bertanya lagi kepada Nabi, kapan terjadinya hari kiamat? Dan Rasulullah mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian laki-laki itu tanya lagi, kalau gitu kasih tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang disampaikan Rasul berapa? 2 nih. Yang pertama apa? Manakala budak melahirkan tuannya. Dan yang kedua, manakala orang-orang yang dulunya bertelanjang dada, kemudian tidak memakai sandal, kemudian profesinya menggembala kambing, miskin papa, tapi kemudian menjadi orang-orang yang orang-orang yang berlomba-lomba meninggikan bangunan.
Terus orang itu pergi, Bapak Ibu. Orang itu pergi, dan beberapa hari setelahnya Rasulullah berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tahu nggak kemarin yang datang itu siapa?" Ya, dan dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Terus Rasulullah mengatakan, "Fa innahu Jibril." Itu adalah siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Ya. Baik. Nah, kita sudah selesai membahas jawaban Rasul yang kedua, yaitu rukun apa? Rukun iman. Ya. Ya, jazakallahu khair. Don sewu, suaranya agak ganggu di telinga nggih. Qadarullah beberapa saat yang lalu karena kecapean urus kelulusan siswa jadi tepar. Terus kayaknya lagi musim apa nggih? Musim ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, amin. Syafahumullahu syifaan ajilan. Kita akan membahas poin selanjutnya Bapak Ibu, yaitu ihsan. Napa? Ihsan. Jadi seorang manusia atau manusia itu kan digolongkan jadi beberapa golongan gitu. Orang-orang Islam itu terbagi jadi 3. Yang pertama Muslim. Yang pertama apa? Muslim, ngakuni Islam. Ya. Kemudian mukmin. Ya, lebih tinggi dari Muslim adalah seorang mukmin. Ya. Jadi keislamannya ini bagi orang mukmin itu tidak hanya lahirnya saja, tapi juga lahir apa? Lahir batin, ya, mukmin. Di atasnya mukmin itu ada muhsin. Ya. Muhsin ini orang yang beribadah sampai pada maqam musyahadah. Ya, maqam apa? Musyahadah. Seakan-akan dia itu kalau ibadah itu seakan-akan sedang melihat Allah. Ya, itu maqam musyahadah. Dan maqam muhsin, kedudukan muhsin ini yang paling tinggi. Kalau muslim itu baru sebatas menjalankan perintah. Ya. Tapi nek sholatnya karo anggap. Ya. Atau sholatnya belum dijaga sepenuhnya, ya. Sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Ini kan puasa ya melu puasa, nek tadarus ya melu tadarus, ya. Dan nek muslim tapi ndak, napa? Boten sholat. Niku muslim napa sanes? Muslim KTP gitu. Muslim KTP. Ya. Ya nanti di hadis ketiga nanti kita bahas ya. Bagaimana hukumnya orang yang ibadah bagaimana hukumnya orang yang tidak ibadah karena malas tapi masih meyakini hukum kewajibannya. Bagaimana hukumnya? Ya nanti kita bahas di hadis yang ketiga setelah ini. Okay. Kalau mukmin itu orang muslim mengerjakan sholat, puasa Ramadan, bayar zakat, tapi diiringi pembuktian lahir batin. Ya, pembuktian lahir batin. Orang mau melu-melu tok, itu yang namanya apa? Mukmin. Ya. Jadi saya melakukan sholat ini karena perintah. Saya melakukan puasa karena perintah, karena iman. Ya. Tapi kalau masih sholat ketika sholatnya itu belum terlalu fokus. Kalau puasa masih sebatas menjaga dan meyakini saja, belum mencapai pada tahap musyahadah. Ya. Tapi tingkatan ketiga, tingkatan paling tinggi seorang mukmin atau seorang yang beragama Islam adalah apa? Muhsin. Ya. Dan muhsin, ya, muhsin dalam bahasa Arab itu kan fa'il nih, orang yang melakukan kegiatan. Dan perbuatan muhsin adalah ihsan. Ya, kalau muslim perbuatannya apa? Islam. Mukmin perbuatannya apa? Iman. Kalau muhsin perbuatannya
ihsan ya. Nah, sudah nggih Bapak Ibu nggih. Baik. Ihsan, ya, kita akan bahas tingkatan tertinggi dalam agama kita yaitu ihsan. Ihsan itu punya rukun. Ihsan punya apa? Rukun. Islam rukunnya berapa? Rukun Islam? Jangan kalah sama anak kelas 1 SD loh. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? 5. Rukun iman ada berapa? Nah, rukun ihsan ada 2. Rukun ihsan ada berapa? 2. Rukun yang pertama, ya, rukun yang pertama atau makom yang pertama, dan ini yang paling tinggi, yaitu engkau melihat Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah manakala kita beribadah Bapak Ibu, kita itu merasa Allah itu di depan kita. Ya. Allah itu di depan kita, ya. Dan kita tidak boleh menggambarkan Allah itu bentuk tangannya seperti ini, bentuk matanya, tidak boleh. Ini yang namanya musyabbihah. Ini tidak boleh. Kita hanya meyakini atau merasakan bahwa Allah itu di depan kita, ya. Sehingga manakala kita beribadah dalam keadaan merasa Allah di depan kita, efeknya adalah manakala sholatnya apa? Khusyuk. Manakala baca Qur'annya apa? Orang pembelantak, tapi merenungi. Ya. Ketika berdoa, donga, nyuwun, merasa Allah di depan, goli nyuwun apa? Khusyuk sekali, seakan-akan bocah cilik njaluk sesuatu maring ramane. Ya. Gitu nih. Jadi rukun yang pertama dan ini makom paling tinggi yaitu apa? Beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Ya. Terus kalau tidak bisa gimana Mas? Ya, kalau misalkan tidak bisa seakan-akan melihat Allah, tingkat kedua atau rukun kedua yaitu kedudukan ikhlas atau makom ikhlas. Kalau yang pertama makom apa? Musyahadah, diturunkan kalau tidak bisa jadi makom ikhlas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah manakala kita beribadah, kita meyakini Allah melihat kita. Kita meyakini Allah melihat kita. Kalau yang pertama tadi bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang pertama kita beribadah, kita melihat Allah. Ya, sadar ya Allah di depan kita, sedang kita melihat kepada Allah. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, minimal kita sadar Allah itu sedang melihat kita. Dan ini makom ikhlas. Ya. Nek wis ora bisa iku priwe? Ya wis, tadi mukmin mawon, nggih, mukmin mawon. Baik. Jadi makom yang kedua ini, makom ikhlas ini, fungsinya adalah menjadikan kita orang yang lurus di dalam niat. Kita sholat karena ingin mendapatkan apa? Ridha Allah, ampunan Allah, surganya Allah, dan lain sebagainya. Ya. Kita baca Al-Quran, kita merasa Allah itu melihat kita, minimal kita merasa sedang dilihat oleh Tuhan kita, ya. Sehingga ibadahnya kira-kira berefek apa mboten? Berefek nih. Ibadah kita jadi apa? Ibadah kita jadi minimal tambah apik. Maring menungsa tok begayane apik nih. Ya, kita sering berikan contoh orang laki-laki bisa sholat, bisa ngimami, lagi ngelenceri wong wadon. Pergi ke masjid, ngerti calon mertuane sholat nang masjid, ngerti calon mertuane lagi sholat bareng, kira-kira sholatnya pripun Bapak Ibu? Sholatnya gimana?
digawe mantep banget kan, Allah bagus. Ya. Merasa sedang dilihat sesama manusia. Kalau sampai kita merasa kita lagi dilihat Allah, kira-kira orang yang ikhlas itu bagaimana efeknya? Tambah apik napa tambah jelek? Kok tambah jelek? Kita melihat Allah nih. Kita ibadah sedang dilihat Allah, merasa sedang dilihat Allah, ngerasa kita ingin mendapat perhatiannya Allah. Kira-kira kalau imannya kita betul, sholatnya tambah bagus napa mboten? Tambah bagus. Itu baru tingkatan apa? Ikhlas. Kalau sampai pada tingkatan maqam musyahadah, kita beribadah seakan-akan melihat Allah, kira-kira ibadahnya bagaimana? Ya, Masya Allah. Kalau kita melihat ibadah-ibadahnya orang yang musyahadah seperti ini Bapak Ibu, kita goling ibadah kayak kurang banget. Ya. Masih ingat kisah perang Dhatul Riqa? Ada sahabat yang malam-malam berjaga ya karena perjalanan pulang. Di tengah perjalanan pulang setelah berperang itu, Rasulullah dan para sahabat istirahat, tentu kan butuh apa? Butuh penjagaan. Ada 2 orang yang mau apa? Menjaga. Ya, akhirnya para Rasulullah dan para sahabat pada tidur, 2 orang ini berjaga. 2 orang ini berjaga malam. Ya. 2 orang ini berjaga malam dan giliran sif-sifan. Wis kok turu disit aku sing jaga. Akhirnya 1 orang tidur, nanti bangun tengah malam gantian. Ternyata orang pertama ini Bapak Ibu, dia gabut. Ngertos gabut mboten? Bosan. Ya. Tapi bosannya mboten HP-an. Karena nggak ada HP waktu itu. Bosannya itu sholat. Kenapa? Sholat malam. Sholat malam. Ketika sholat malam, ternyata tanpa diketahui oleh kaum muslimin, di perjalanan itu ada orang kafir mengikuti. Mau melihat, ternyata ada sahabat yang apa? Sahabat yang lagi sholat. Ketika tahu ada 1 orang muslim lagi sholat, orang kafir itu ambil panah, kena 1 badannya, kena 1 panah. Ya, sholatnya batal mboten? Sholatnya batal mboten? Sahabat itu tidak membatalkan sholatnya. Ya. Kemudian dicabut panahnya, sholat lagi. Begitu terus sampai 3 kali. Ya, sahabat ini makomnya musyahadah. Ya. Ketika sudah selesai sholatnya, ternyata ya, Pak sahabat tadi itu yang sudah terkena panah itu membangunkan temannya. Aku bangun, tangi. Aku kena panah. Boleh ngomong enteng banget ya. Badannya penuh darah. Ya. Akhirnya kan ketika melihat dirinya terkena panah itu, berdarah-darah itu, sahabatnya tadi kan bilang, "Lho gendene ora dibangunaken, kenapa orang gugah awit mau?" Jawabannya apa? Aku sedang menikmati bacaan Al-Qur'an di dalam apa? Sholat. Musyahadah Bapak Ibu. Nah, kita gimana? Ya kalau ada kisah kayak gini, kita bandingkan ke diri kita nggih. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Ya. Sholatnya apakah sudah cukup untuk menjadikan kita selamat di akhirat nanti? Apakah sholat yang kita lakukan itu sudah cukup sebagai bekal kita menghadap pada Allah? Apakah sholat kita itu sudah cukup untuk melindungi kita dari neraka? Sudah cukup napa dereng Bapak Ibu? Masih belum. Ya, termasuk si ngomong. Kita semuanya masih belum. Ya. Dan kalau bisa kita beribadahnya pada makom apa? Makom ihsan Pak. Ya, nggak cuma terbatas jadi orang muslim tok. Kalau sudah muslim tingkatkan jadi apa? Mukmin. Kalau sudah mukmin tingkatkan jadi muhsin. Ya. Baik. Sudah selesai. Ini poin yang ke-8. Poin yang ke-9, hadis ini Bapak Ibu.
Hadis ini memberikan kita satu pelajaran penting bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Hari kiamat tidak tahu kapan terjadinya. Ya. Dari mana kita tahu hal tersebut? Dari perjawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya. Jadi Rasulullah sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Apakah 1000 tahun maning, apakah beberapa ratus tahun lagi, ataukah beberapa bulan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Dan ini dikuatkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Difirmankan di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 187. Surat apa? Al-A'raf ayat 187. Nanti dibuka nggih Bapak Ibu. Di situ disebutkan Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Ya, katakanlah bahwasanya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, pada sisi Allah. Artinya kiamat itu kapan datangnya, tepatnya kapan, yang tahu hanya Allah saja. Bagaimana kedatangannya hari kiamat? Di dalam ayat tersebut surat Al-A'raf ayat 187 dikatakan la ta'tikum illa baghtah. Ya. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Baghtah, tiba-tiba, ijik-ijik. Ya. Ijik-ijik sih beri ijik-ijik. Spontan ya. Kita nggak bisa rencana dina Jumat ya. Dina Jumat nyetek mapan disit lah. Engko disit ya Allah, engko disit kiamat nggak bisa. Barangkali kita sedang enak-enak di rumah kita atau sedang liburan di tempat wisata, tiba-tiba Allah takdirkan terjadi hari kiamat saat itu, bisa enggak? Bisa. Boleh? Boleh. Ya. Tapi Bapak Ibu, Allah itu masih sayang dengan kita. Meskipun kiamat itu datangnya tiba-tiba, Allah takdirkan manusia itu bagi yang mau ngaji tahu tanda-tanda kiamat. Nah, kita akan membahas tanda-tanda kiamat nih. Kalau di dalam hadis yang disebutkan hanya 2 saja. Yang pertama, manakala ada budak melahirkan tuannya, ya. Yang kedua, manakala engkau melihat penggembala kambing dadanya terbuka, tidak berpakaian secara orang-orang kaya, tidak beralas kaki, miskin papa, profesinya menggembala kambing, kemudian mereka jadi orang yang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Ya. Rasulullah hanya menyebutkan 2. Tapi tanda-tanda kiamat itu banyak. Para ulama menyebutkan tanda-tanda kiamat itu menjadi 2. Menjadi berapa? 2. Yang pertama, tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecil hari kiamat. Bukan tanda kiamat kecil ya. Kiamat kecil kan beda karena tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kecil hari kiamatnya. Dan yang kedua, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil seperti apa? Hilangnya ilmu, hilangnya apa? Ilmu agama, merebaknya kebodohan, merebaknya khomer, ya, dan yang lain sebagainya nanti kita sebutkan. Kemudian juga tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, kalau tanda-tanda besar hari kiamat sudah muncul satu saja, nanti setelahnya langsung muncul tanda kiamat besar kedua, 3 dan seterusnya. Akhirnya Allah takdirkan hancur seluruh dunia. Tanda-tanda besar hari kiamat contohnya apa? Dajjal. Munculnya apa? Dajjal. Turunnya Nabi Isa. Keluarnya Ya'juj Ma'juj.
terbitnya matahari dari barat, ya. Kemudian terpilihnya Imam Mahdi, ya, terangkatnya Al-Quran. Al-Quran mushaf seperti ini Bapak Ibu yang di kertas ini, nanti Allah takdirkan hilang huruf-hurufnya, ya. Kalau satu saja sudah muncul, tanda-tanda kiamat besar ini juga akan selalu akan terus menerus muncul, ya. Baik, kepengen bilang apa pembuatan? Jangan dulu, ya. Baik, kemudian para ulama juga membagi tanda-tanda kiamat dari perspektif kemunculannya. Ada tanda kiamat yang telah muncul, wis keton muncul, ya, sudah muncul tapi sudah selesai, ya. Tanda kiamat sudah muncul dan sudah selesai. Contohnya siapa? Contohnya apa? Contohnya Rasulullah diutus. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Rasulullah diutus ke muka bumi, itu tanda kecil hari kiamat. Kemudian contoh tanda kiamat sudah muncul dan sudah berhenti yang lain, yaitu wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis, ya, penaklukan Baitul Maqdis. Dan ini juga sebetulnya sudah terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 16 Hijriah, ya, meskipun saat ini Baitul Maqdis masih jadi rebutan, ya. Kemudian ada juga tanda kiamat yang telah muncul dan terus berlangsung, sudah muncul dan terus ada, bahkan semakin kesini semakin banyak. Contohnya apa? Contohnya adalah merebaknya minuman keras. Apa? Merebaknya minuman keras. Sanes es batu nggih. Tapi apa? Khomer dalam bahasa Arabnya. Khomer itu sudah merebak dan sudah menjadi hal yang biasa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, alias apa? Nabi palsu, ya. Kemudian tanda kiamat yang lainnya adalah, Masya Allah, diangkatnya ilmu, ya, ilmu agama diangkat, dan merebaknya kebodohan tentang agama. Dan ini juga sudah terasa Bapak Ibu. Saking parahnya merebaknya kebodohan ini, kita bisa melihat kalau ada orang sholat 5 waktu tepat waktu di masjid berjamaah dianggap sebagai orang soleh. Kan aneh nih, wong lanang sholat terus nang masjid 5 waktu tepat waktu kok dianggap wong sing soleh. Anehnya di mana? Aneh mboten Pak? Anehnya di mana anehnya? Anehnya di mana? Itu kan jadi hal yang biasa sebetulnya. Hanya saja zaman ini zaman berubah. Zaman ini zaman ora sholat. Jadi wong sholat dianggap napa? Dianggap aneh. Ini kan gara-gara merebaknya kebodohan. Belum lagi masalah-masalah lainnya, masalah riba, masalah zina, masalah curang dalam muamalah, ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah ini sudah terasa, ya, sudah terasa. Dan juga tanda-tanda kiamat yang lainnya adalah kiamat yang tanda-tanda yang belum terjadi dan pasti akan terjadi, ya, belum terjadi hingga sekarang dan pasti nanti akan terjadi, yaitu tanda apa? Tanda-tanda besar hari kiamat dan sebagian tanda-tanda kecil yang saat ini belum ada, nanti akan ada. Sayangnya kita sudah hidup dan sedang hidup di zaman akhir, ya, akhir zaman, ya. Jadi kata Nabi itu,
Kalau orang-orang di zaman itu pagi harinya beriman, sore harinya bisa jadi orang kafir. Sorenya beriman, bisa jadi pagi harinya jadi orang kafir. Masya Allah. Maka pengajian seperti ini Bapak Ibu harus semangat untuk hadir. Ya, pengajian apapun monggo dihadiri. Karena penyelamat iman kita ada di pengajian. Ya. Ada di mana? Pengajian. Kalau sampai pengajian seperti ini kok boten wonten sing hadir, pengajian atau kegiatan agama, kajian-kajian seperti ini kok nggak hadir, kita mau menguatkan iman dari mana? Ya. Apa kita sudah memastikan sujud kita pasti diterima Allah? Sudah memastikan belum? Doa kita sudah pasti didengar Allah? Ini kan mikir kayaknya dia kesan ngeri ya. Dan kita harus berdoa nih Bapak Ibu, khusyuk dalam berdoa dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baik, sudah ya. Kalau terlalu banyak nanti kita kepateran ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari hadis ini juga mendapat atau ada pelajaran bahwa jika ada di dalam satu kelompok manusia ada yang bertanya kepada orang yang paling tahu tentang agama, maka orang yang bertanya itu posisinya sebagai muallim. Ya, sebagai apa? Muallim atau pengajar. Jadi mengajar agama itu nggak harus duduk di hadapan jamaah, nggak harus duduk di depan kelas, ya, atau di depan rekaman kajian, bukan hanya seperti itu. Ya memang seperti itu, tapi tidak hanya terbatas. Bapak Ibu juga bisa dapat pahala muallim dengan cara apa? Dengan cara menyebutkan pertanyaan yang dilontarkan kepada pengajar. Ya, kepada pengajar Bapak Ibu tanya tentang satu hal dan dijawab oleh guru yang jawaban itu didengar oleh satu jamaah. Jadi yang ngajar itu bukan hanya pengajarnya tapi juga yang bertanya. Mudeng-mudeng ini. Mudeng-mudeng. Ini masih khusyuk ini Bapak-bapak. Ya. Jadi muallim, pengajar itu bentuknya bukan hanya yang lagi ngomong seperti ini. Bisa jadi Bapak Ibu jadi pengajar dengan pertanyaan dalam satu kelas, misal dalam satu kelas. Pak guru lagi ngajari satu kelas, kok ternyata ada satu masalah yang perlu diketahui oleh bersama. Bapak Ibu buat pertanyaan itu dilontarkan kepada Pak Guru dan Pak Guru jawab. Nah, Bapak Ibu yang bertanya itu, yang bertanya, Bapak Ibu jadi muallim untuk teman-teman yang lainnya, meskipun posisinya bukan sebagai pengajar atau guru. Loh, kenapa demikian? Karena coba lihat Bapak Ibu, malaikat Jibril datang di hadapannya Nabi ngajari apa takon? Kan takon kan? Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, terus akhbirni anil sa'ah, terus akhbirni an amaratiha. Itu kan bentuknya pertanyaan semuanya. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian mengajari, yu'allim. Malaikat Jibril itu ngajari masalah agama kalian. Tapi Rasulullah di sini menyebutkan Jibril itu datang ngajari kalian. Padahal malaikat Jibril cuma apa? Mutakon tok. Tapi Rasulullah memposisikan malaikat Jibril sebagai yu'allim, sebagai pengajar. Paham Bapak Ibu? Ya, 2 orang paham, 3 orang paham.
Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat pahala juga seperti orang yang ceramah, kalau ada sesi pertanyaan tanya. Ya. Ya sing takon aja kakek ini. Ya. Gitu nih. Jadi Bapak Ibu bisa jadi muallim dengan sebuah pertanyaan. Muallim untuk orang lain. Oke. Nah, tapi hari ini nggak ada pertanyaan. Baik, sudah. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir dari hadis ini adalah bagi seorang manusia kalau tidak tahu tentang ilmu agama, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam artinya Allah yang mengetahui. Ya. Dan sebagian guru kami mengatakan Allahu a'lam nisful ilmi. Ya. Kata Allahu a'lam itu setengahnya ilmu. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang sudah tahu bahwa dirinya itu memang tidak tahu, dia sudah mengakui ketidaktahunya dia dan menisbatkannya kepada Allah. Ya. Jadi jahil, ya, orang yang non sewu nggak punya ilmu itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Kan ada orang yang berilmu, ada orang yang tidak berilmu. Di bawahnya ada nggak? Di bawahnya orang tidak berilmu ada nggak? Ada. Namanya jahil murokab. Jahil bertumpuk-tumpuk. Orang berilmu memang tahu ilmunya dan pengetahuannya betul. Dia sudah meyakini dan siap bertanggung jawab dengan ilmunya. Kemudian ada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu ini orang yang memang ngaku tidak tahu. Kalau ditanya dia mengangkat tangan, saya nggak tahu apa-apa, Allahu a'lam. Tapi di bawah orang jahil ini, orang yang tidak tahu ini, ada orang bodoh bertingkat bodohnya, yaitu orang yang tidak tahu tapi ngaku-ngaku tahu. Nah, ini yang jadi salah satu tanda akhir zaman. Orang yang tidak tahu dijadikan panutan, kemudian berfatwa dengan fatwa yang tidak benar. Contoh kasusnya, bagaimana hukum minum khamr? Bagaimana hukumnya minum minuman keras? Karena dia merasa sudah tahu ilmu, tapi ternyata salah pemahamannya, maka orang tersebut mengatakan minum khamr itu halal. Menjawab pertanyaan boleh enggak? Boleh kalau benar. Tapi kan jawabannya salah. Nah, orang yang berposisi tidak tahu ilmunya tapi ngaku punya ilmu, ini yang namanya jahil murakkab. Ya, orang yang tidak tahunya ini bertumpuk-tumpuk, ya. Dan ini salah satu tanda hari kiamat. Dan sekarang Masya Allah sudah banyak sekali, ya. Ya. Dan meskipun saat ini sudah ada fasilitas nih Bapak Ibu, fasilitas internet, apalagi zaman sekarang sudah ada AI, ya, artificial intelligence. Paham dah Bapak-bapak ini? Ya, AI itu nanti beberapa tahun lagi pendidikan mungkin akan menggunakan AI, ya, Masya Allah. Jadi zaman sekarang ini teknologi sudah luar biasa. Tanya saja sama WA yang bener-bener itu, klik, tanya apa mesti jawabannya oke. Tanya i'rab metu i'rab, tanya tentang tauhid metu ilmune, ya. Tapi fasilitas itu bukan tujuan, ya, bukan tujuan. Ya. Baik. Jadi sekali lagi kita wajib mengikuti ulama, ya, mengikuti ulama, dan ulamanya itu bukan ulama Mbah Google, Nyai AI, bukan, ya, tapi benar-benar ulama. Kalau kita berpegang hanya kepada internet, kita tidak bisa melihat bagaimana adabnya internet, bagaimana perkataan lembutnya internet, bagaimana etika yang diajarkan oleh internet. Kalahnya guru itu oleh AI kalau sebatas pengetahuan, tapi guru tidak mengajarkan adab.
Wong tua juga pada baik. Ya, wong tua gak cuma mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan apa? Adab. Karena saat ini kalau sebatas pengetahuan, internet sudah cukup. Tapi internet gak bisa ngajari adab. Ya, paham ya Bapak Ibu maksud saya ini? Baik. Jadi kembali ke materi. Salah satu kebaikan kita kalau kita tidak tahu ilmunya, mengucapkan apa? Allahu